Terus kalau bicara masalah kematian tuh takut gitu. Salah nggak sih kayak takut gitu, takut kematian, takut kehilangan gitu loh. Ustaz Maulana tuh salah nggak sih sebenarnya? Gimana ya? Kalau berpisah itu pasti Ya, apalagi kalau aduh nauzubillah min dzalik bagi orang yang sudah ngalamin terus kan drop down gitu ya Ustaz. Itu cara supaya bangkitin semangatnya lagi biar lebih bisa menjalani hidupnya lagi ke depannya. Ada nggak sih Ustaz caranya nauzubillah min dzalik ya? Semoga ya ini bisa jadi pelajaran untuk kita Ustaz Amin, Maulana. amin, amin. Masya Allah, makasih banyak Mas Soni. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam dan semuanya yang lagi nonton Islam itu indah. Hari ini kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Siapa yang mengingat akan kematian, sebenarnya dia mengingat Allah. Siapa yang mengingat akhirat, berarti dia mengingat Allah. Dan ini bahagian daripada keimanan kita. Jadi hari ini tayangan Islam itu indah menggugah, menaikkan iman kita sehingga kita tetap berbaik sangka. Masya Allah, tabarakallah. Kembali, bagaimana cara bangkit kembali setelah ditinggal oleh orang yang sudah meninggal dunia? Ketahuilah, ketika Allah mencabut hambanya nyawanya melalui satu malaikat yang disebut dengan malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat pemutus kenikmatan, pemisah antara ayah dan anak, suami dengan istri. Dan ketahuilah, dia adalah malaikat Israel yang mencabut nyawa dari kaki ke lutut-lutut, ke pusat-pusat, ke dada-dada, ke lidah, terus berangkat dari ubun-ubun. Karena dahulu dimasukkan roh itu dari ubun-ubun, lalu ditabur, ditarik, dan disinilah setelah ditanya, wahai malaikat, sudah kau cabut nyawanya hambaku? Sudah. Kalau begitu, apa reaksi keluarganya? Apa reaksinya? Maka sebenarnya reaksi itu juga bisa menyusahkan orang yang meninggal dunia. Karena dalam keadaan proses, udah mau berangkat, itu repot itu kalau kita mau pergi. Kita mau pergi, ya. Ada anak. Ya. Ikut. Ini. Udah dikejar waktu lagi kan. Saya kasih contoh ini. Ya. Kita mau pergi kerja, mau kantor, mau apa? Ikut. Gimana sih? Anak aku kayak gitu. Seperti itu. Iya. Orang yang meninggal ini kan mau berangkat. Lantas keluarganya harusnya mengikhlas. Betapa enaknya itu kalau kita berangkat. Dadah, apa-apa, cium dulu. Anakku, semangat banget aku, enak banget. Iya. Mudah perjalanan kita. Ketika keluarga ikhlas itu akan mudah. Maka cara yang terbaik adalah tingkatkan iman. Ketakwaan kita, yakin mereka di tempat yang terbaik, yakin orangnya selamat. Maka ketika kita hidup, yakinkan kita punya banyak dosa. Tapi ketika akhir ayat, orang selamat. 40 orang berdoa, yakin 41 orang itu pasti ada di ijabah doanya. 80 orang berkata selamat, baik, selamatlah dia. Amin ya Allah. Kita butuh syafaat, kita butuh penyaksian dari orang-orang terdekat kita. Maka jangan meratap, yang harusnya berdoa. Bacakan Quran, ikra'u yasin ala mautikum, bacakan yasin tu rahmatimu. Itu kan luar biasa. Lalu sadari akan takdir Allah. Ini takdir Allah, ini qadarullah. Nggak usah lihat orang udah meninggal. Istri saya meninggal 41 tahun usianya. Muda banget. Kemudian anak masih kecil. Apakah saya marah? Tidak. Ini ketentuan Allah. Ada orang meninggal belum punya istri, belum punya pasangan. Ada orang meninggal nggak sakit, jadi tidak ada persiapan. Ada orang meninggal nggak punya anak. Alhamdulillah, ada yang ditinggalkan 4 dan sebagainya. Mohon maaf tanpa mengurui, hanya mengingatkan. Sadari akan takdir. Kemudian camkan ini, ikhlaslah. Ikhlas itu enak rasanya. Ikhlaslah. Dan kalau tadi kan ridho menerima takdir, ikhlas ketika memberi. Memberi apa? Memberi maaf, mengikhlaskan. Sudah, tidak ada masalah. Jadi kalimat yang pertama yang terucap dari mulut saya waktu almarhumah meninggal, tidak ada dosa. Udah, tidak ada dosa. Dan kembali, tetap berbaik sangka. Masya Allah. Aman.
Berarti yakini kalau ini adalah takdir Takdir Allah, Allah. bukan meratap tapi berdoa dan berbaik sangka. Yakin beliau selamat. Yakin beliau selamat. Pasti ada kebaikannya yang Allah lihat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Apalagi kalau almarhum atau almarhumah bisa mati dalam keadaan syahid ya. Iya. Luar biasa sekali. Dan juga mati syahid itu kan tadi kan Ustaz Maulana juga sempat minggu ada mati syahid dunia, ada juga akhirat gitu kan. Ustaz Syam juga jelasin sedikit tuh mengenai mati syahid dunia sama akhirat. Tapi yang namanya aku ya udah dijelasin, kadang suka nggak paham gitu, masih suka lupa. Jamaah juga mungkin ada yang ketinggalan atau masih ada yang nggak ingat juga. Ngantuk-ngantuk. Iya, sampai ngantuk-ngantuk. Nah ini mohon jelasin lagi dong Ustaz Bani, bedanya mati syahid dunia sama mati syahid akhirat gitu Ustaz Bani. Silakan Ustaz. Mohon izin guru kami Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Ustaz Syam, Ustaz Maulana, bahwa ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia, dan satu lagi tambahkan mati syahid akhirat saja. Jadi ada 3 kata Imam Nawawi: syahid dunia akhirat, syahid akhirat saja, syahid dunia saja. Yang dunia akhirat ini, maaf sebelum ke situ, apa sih syahid itu? Syahid itu terambil dari kata syahada, 3 huruf, artinya menyaksikan. Syahid sebelum dal ada huruf ya, itu maknanya bisa 2, bisa syahid yang menyaksikan, bisa bermaknanya masyhud. Jadi orang Arab itu kalau syahid, jarih misalnya, itu maknanya majruh. Qatil maknanya maktul, yang di atau yang pasif. Berarti kalau syahid makna kedua yang disaksikan. Kenapa orang syahid disebut syahid? Maknanya 2. Pertama dia menyaksikan, yang kedua dia disaksikan. Apa yang dia saksikan ketika dia meninggal? Itu Allah perlihatkan, kata Imam Qurtubi, di hadapan dia itu layar bagaimana besok dia hari kiamat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalnya menjadi tidak sakit tadi. Karena dia lihat, ya Allah, besok saya di sini, besok Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kenapa dia disebut dengan syahid? Karena dia masyhud, disaksikan. Apa maksudnya? Ketika dia meninggal, sakaratul maut itu ditemani dan disaksikan oleh malaikat rahmat. Malaikat mencabut nyawa pasti. Karena datang dia mencabut nyawanya. Malaikat rahmat datang menghibur. Mohon maaf, sunat itu katanya nggak terlalu sakit seperti gigi semut. Cuma semut apa yang gigitnya sesakit itu ya? Kenapa dia tidak terlalu sakit? Karena kita dihibur. Ada orang tua menghibur. Masya Allah. Ketika kita meninggal sakaratul maut, itu malaikat rahmat datang menghibur. La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka disebut syahid. Nah, ini ada 3 kata Imam Nawawi. Pertama, dunia akhirat, mereka yang terbunuh di medan pertempuran, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan kalimat i'la'u kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Maka ketika meninggal disebut syahid dunia akhirat. Apa maksud syahid dunia akhirat? Di dunia diperlakukan syahid, di akhirat diperlakukan syahid. Di sana dapat pahala, di sini yaitu kata para ulama, di antaranya Syekh Sabiq mengatakan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, bahkan boleh tidak disalatkan. Karena pakaian dan darah yang menempel di pakaiannya hari kiamat dia akan menjadi saksi dan pemberat timbangan amal solehnya yang harumnya itu semerbak kesturi, bahkan lebih wangi dari itu. Yang kedua adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu di akhirat dia berlaku pahala orang-orang yang mati syahid, tapi di dunia diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Siapa ini? Orang yang mat'un, terkena wabah, meninggal tenggelam, terbakar dan seterusnya, yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Maulana. Ini tetap dimandikan, dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam tadi, dikafani dan disolati. Tetap. Nah, yang model terakhir, yang 3, nauzubillah min dzalik, dia berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dikira orang itu mati syahid, dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Ini syahid, orang ini syahid. Tapi belum tentu di mata Allah, rupanya dia berjuang karena ingin mendapatkan pujian. Dia berebut harta ghanimah, dia ada hutang tadi, dia melakukan kezaliman, nauzubillah min dzalik. Maka di dunia diperlakukan mati syahid, tapi di sana dia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna, nauzubillah min dzalik. Bahkan apalagi orang bingung mau nanya. Bedanya mati syahid sama husnul khotimah itu apa ya? Mati syahid merupakan satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Oh, Nah, mudah-mudahan. oh. Ya. Kalau itu udah nggak bingung Jadi lagi. syahid bahagian daripada husnul. Oh, jadi itu bagiannya. Ya Allah, terima kasih Ustaz Bani ya. Alhamdulillah sempat nanya. Aku penasaran dari tadi, kan ada yang husnul khotimah, ada yang mati syahid. Jadi kayak bedanya ternyata itu adalah bagiannya. Bagiannya. Gitu. Masya Allah, terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Sekarang jamaah aku mau kebacain lagi nih pertanyaan lagi sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku sambungin lagi ya ke TV Jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tepat sekarang. Alhamdulillah, mantap tiupannya tuh ya. Sekarang aku buka lagi ya kolom komentarnya ya. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Ini banyak sekali loh tadi pertanyaannya, semuanya bagus-bagus. Tapi tadi aku lihat lagi ada namanya yang menarik juga. Namanya dambaanku banget. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Anak saya meninggal saat saya lahirkan, padahal saya menantinya selama 5 tahun pernikahan. Sangat hancur rasanya kala itu. Karena sebelumnya saya juga kehilangan kedua orang tua saya. Bagaimana saya menghilangkan rasa rindu kepada almarhum anak saya Pak Ustadz? Apakah ortu yang kehilangan ketiga anaknya dihadiahi surga untuknya jika dia sabar? Soalnya saya sudah 2 kali keguguran dan anak ini saya lahirkan meninggal. Ini akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah bertanya bagaimana caranya menghilangkan rindu, karena satu-satunya yang bisa mengobati rindu hanyalah pertemuan. Jadi tidak ada memang cara untuk mengobati rindu itu. Biarkan rindu itu tetap ada supaya ibu bisa berharap agar segera bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, atau bertemunya di tempat terindah dan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena rindu itu tidak bisa diobati. Rindu kalau sudah ada, cinta itu menimbulkan rindu, dan rindu hanya bisa diobati dengan pertemuan. Kapan bertemunya dengan orang yang sudah meninggal dunia? Ya bertemunya nanti di alam yang lain. Maka berharaplah dia yang meninggal dunia masuk surga, dan berharap juga kita masuk ke surga, karena kita ingin mengobati rindu ini di tempat yang terindah, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah saya akan dibalas surga? Maka dalam riwayat disebutkan, maka tadi disebutkan guru kita bahwasanya tergantung reaksi orang yang kehilangan. Kalau orang yang bereaksi, yang kehilangan tadi reaksinya adalah bersyukur kepada Allah, ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan bertanya kepada para malaikat. Malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa buah hatinya. Maka ketika dicabut nyawa buah hatinya, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan dia ketika engkau cabut buah hatinya? Pertanyaan ini hanya berlaku bagi orang tua yang dicabut buah hatinya, nyawanya. Kalau orang yang dicabut nyawanya orang tuanya tidak ditanya seperti ini. Kalau orang yang dicabut nyawa suami tidak ditanya seperti ini. Tapi bagi orang tua yang dicabut nyawa anaknya, maka ditanya oleh Allah bagaimana keadaannya ketika engkau cabut buah hatinya. Maka subhanallah, kalau engkau bersabar, kalau ia bersabar, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu kisah seorang ulama besar, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sebelumnya terkenal sebagai seorang preman, seorang yang tidak pernah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobinya adalah mabuk-mabukan. Lalu ketika dia sedang mabuk, terlihat ada seorang yang membawa anaknya. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau berikan aku buah hati seperti itu, maka aku akan bertaubat kepadamu ya Allah." Dan benar saja, Allah mengabulkan permintaannya. Ia pun menikah. Setelah menikah, Allah karuniakan dengan anak yang lucu, yang sangat ia cintai. Lalu ketika ia ingin menegak minumannya, lalu anak tersebut datang kepada orang tuanya dengan mengatakan, ayah, udahlah, nggak usah mabuk-mabukan lagi. Ditaruh minuman keras tersebut, lalu dia bernadar, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini saya tidak akan pernah menyentuh minuman keras lagi. Lalu tidak lama, beberapa waktu setelah itu, anaknya meninggal dunia. Ia pun merasa sangat kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau cabut buah hatiku, dialah yang membuatku berhenti melakukan maksiat ya Allah. Hari ini saya akan kembali lagi bermaksiat. Maka dia pun kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada keadaan suatu malam dia sangat mabuk, dia pun tertidur, lalu melihat seekor ular besar yang akan memakannya. Ketika ular besar tersebut mendekat kepadanya, ada seorang anak kecil yang ia kenali. "Anakku, aku sangat rindu kepadamu. Anakku, aku sangat rindu kepadamu." Berkata anaknya, "Ya ayahku, wahai ayahku, aku tidak bisa menolongmu dari ular tersebut. Ketahuilah, ular besar itu adalah dosa-dosamu ketika di dunia, sedangkan aku hanyalah anak kecil. Satu-satunya yang bisa menolongmu adalah engkau ridho atas kepergianku, engkau ikhlas atas kematianku." Maka setelah itu Malik bin Dinar pun terbangun, lalu menjadi seorang sufi besar, seorang ulama. Kenapa? Disebabkan karena bersabarnya terhadap kehilangannya.
Kadangkala sholat kita ini tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Puasa kita ini tidak bisa mengantarkan kita ke surga jikalau dibandingkan dengan amalannya para sahabat, amalannya para ulama. Namun ada yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu unlimited. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih.